Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Ade akan bercerita mengenai Amangkurat 3. Tapi ternyata zaman dulu Pak Ade sudah ada video Amangkurat 3 dan juga Raden Sukro, Nyai Lembah dan lain-lainnya. Tidak apa-apa, ini Pak Ade akan upload lagi yang lebih lengkap data-datanya. Nanti akan ada siapa Raden Sukro, siapa ibunya, siapa Sindurejo, kemudian siapa keturunan Amangkurat 3 yang baik-baik, termasuk Untung Suropati dan keturunannya. Pokoknya ini lebih seru dan lebih lengkap insya Allah. Amangkurat 3 atau Raden Mas Sutikno itu adalah putra dari Amangkurat 2. Amangkurat 2 mempunyai banyak istri, tapi hanya satu saja yang bisa melahirkan. Siapa dia? Sebutannya adalah Ratu Kulon. Informasi ini tidak banyak. Ratu Kulon itu kata Raden Suryo Kusumo, putranya Pangeran Puger, bukan Trah Mataram. Ini dijadikan alasan membenci Amangkurat 3 itu ya. Amangkurat 3 atau Raden Mas Sutikno juga dikenal dengan nama Sunan Mas. Terus kemudian nanti dalam pelarian juga dikenal dengan nama Sunan Kendang. Juga tidak lupa Pangeran Kencet, karena kakinya yang mohon maaf kencet ya, agak pincang itu. Kita ada cerita di video Pak Ade lengkap itu bagaimana Adipati Anom atau Raden Mas Sutikno itu menikah dengan Nyai Roro Ayu Lembah. Ayu Lembah itu putri dari Pangeran Puger, sepupunya. Tetapi tidak harmonis, ditambah dengan skandal dengan Raden Sukro itu, kemudian Nyai Lembah pulang. Terus ada kisah itu nanti dibunuh sendiri oleh keluarga dari Pangeran Puger. Siapakah Raden Sukro? Raden Sukro adalah anak dari Patih Sindurejo. Pak Ade berani mengatakan Patih. Nama Sindurejo itu sudah muncul sejak zaman Amangkurat 2, terutama sejak masuknya Untung Suropati. Beliau jadi penghubung, jadi nama yang muncul itu patihnya saat itu Nerangkusumo, kemudian yang jadi utusan penghubung itu adalah Sindurejo. Termasuk dialog-dialog, termasuk yang bilang ke Sunan Amangkurat 2 bahwa Untung itu hanya mengabdi pada Nerangkusumo dan lain-lain. Sampai berhasil sukses membunuh Kapten Tak. Itu akal-akalan ya, seperti membela Kumbeni padahal membela Untung Suropati, dan Kapten Tak itu berhasil dibunuh. Nah, pada saat itulah Sindurejo diangkat menjadi patih. Nerangkusumo ikut ke Pasuruan, ikut Untung Suropati ke Pasuruan. Untung Suropati bergelar Tumenggung Wiroguna. Kemudian ada akal-akalan untuk mengelabui Belanda. Pasuruan diserbu para bupati mancanegari, gagal. Untung Suropati atau Tumenggung Wiroguna masih hidup. Siapakah istri Sindurejo atau ibu dari Raden Sukro? Ini juga tidak banyak informasinya ya. Maka mohon kalau menonton sampai selesai, karena membuat judulnya itu kan terbatas kalimatnya, jadi tidak bisa semua isinya masuk ke situ. Istri dari Sindurejo itu adalah janda dari Trunojoyo. Jadi ada adegan menjelang akhir-akhir Trunojoyo ditusuk, kemudian kepalanya ditumbuk pakai lumpang dan seterusnya. Itu yang turun itu istrinya. Istri Trunojoyo adalah adik dari Amangkurat 2, Leting Ungu kalau nggak salah namanya. Itu turun, kemudian Amangkurat mengatakan intinya diampuni, tidak diapa-apakan begitu. Tapi ketika Trunojoyo turun, kita tahu apa yang terjadi. Ada juga video Pak Ade tentang Trunojoyo ditusuk, itu ada gambarnya dan lain-lain. Nah, saat itu janda Trunojoyo menangis-nangis, kenapa dibunuh dan sebagainya. Amangkurat 2 mengatakan, tidak usah bersedih, nanti kamu saya jadi carikan lagi suami pengganti. Nah, penggantinya itu Sindurejo itu. Pasangan Sindurejo dan janda Trunojoyo
itu mempunyai anak Raden Sukro yang gantengnya nggak ketulungan, itu yang disiksa, matanya diberi semut hitam, pingsan dan seterusnya, terus meninggal. Nah ketika Raden Sukro dihukum, dibunuh itu, Sindorjo diampuni karena jasa-jasanya. Setelah Nyai Lembah meninggal, Ratu Ayu Lembah meninggal, adiknya masih putri dari Pangeran Puger diambil istri oleh Amangkurat III, namanya Roro Himpun. Tapi juga kurang bagus. Oh iya, tadi selain itu pulang, Ayu Lembah pulang itu ada alasan dari Amangkurat III bahwa, atau waktu itu masih Adipati Anom ya, bahwa dia tidak bisa memuaskan suami. Wallahu a'lam. Terus menikah dengan adiknya Ayu Lembah, Roro Himpun, itu juga tidak harmonis karena Amangkurat II mengambil gadis atau putri dari Onji. Ade kemudian menambahi cerita mengenai Onji. Onji itu Purbalingga sekarang ya. Jadi Onji itu sudah ada sejak zaman Sultan Hadiwijoyo di Padang, di Pajang. Sultan Hadiwijoyo di Pajang. Di Onji waktu itu yang ada namanya Ki Tepus Rumput, itu abdi Pajang. Nah suatu hari, Tepus Rumput ya, suatu hari Adipati penguasa Pajang itu, Raja Pajang Sultan Hadiwijoyo kehilangan cincin namanya Soco Ludiro, kecemplung sumur begitu. Kemudian ada sayembara, siapa yang bisa menemukan cincin akan diberi hadiah istrinya. Ki Tepus Rumput lah yang bisa menemukan cincin sultan itu. Caranya itu dengan menggali sumur di sebelahnya. Ada sumbernya, nanti Pak D insya Allah sebutkan sumbernya di belakang ya. Ada, tidak ngarang, nggak bisa kalau ngarang. Sudah, kemudian itu dijadikan penguasa di sana ya, Ki Ageng Ore-Ore atau siapa begitu namanya ya, karena ini Pak D hafalan. Kemudian diberi hadiah istrinya itu putri dari Menoreh. Saat itu istri Sultan Hadiwijoyo sedang mengandung 4,5 bulan. Dia pesan, anak itu anak saya, tolong ini istri terimalah, tapi jangan digauli, jangan dicampur. Kayak siapa? Prabu Brawijaya memberikan istrinya kepada Arya Dahlan. Nanti setelah bisa buang watang, melempar tombak, bawa ke Pajang. Buang watang atau melempar tombak itu kira-kira umurnya 10 tahun. Benar saja, saat sudah umur 10 tahun dibawa ke Pajang. Kemudian anak itu diberi nama Anyokropati. Walaupun 10 tahun secara resmi Anyokropati itu menjadi penguasa di Onji, diberi hadiah luasnya berapa, kemudian diberi 7 keluarga untuk kayak babat alas begitu di Onji ya. Selang 2 tahun kira-kira Sultan Hadiwijoyo meninggal. Wah, kemudian ada pergantian penguasa. Jadi putri Onji itu ya dihitung kira-kira penguasa keempat atau kelima ya. Gitu. Setelah itu, setelah zaman Pangeran Puger, Onji itu hilang. Jadi Onji itu kemudian redup, kayak hilang dari sejarah. Ada yang berpendapat itu karena Pangeran Puger yang naik tahta menjadi Pakubuwono I memang tidak memperhatikan Onji, karena beliau jengkel gara-gara putri Onji itu dia bersama anak putra-putranya harus membunuh putrinya yaitu Ayu Lembah. Yang mengerikan itu cara pembunuhannya ya. Begitu. Jadi ada ya putri Onji. Terus bagaimana nasib dari Amangkurat III? Amangkurat III itu memang begitu. Dengan Suryokusumo yang ganteng anaknya Pangeran Puger itu dia juga jengkel. Dia ngomong itu sama istrinya. Terus intinya Pangeran Puger memberontak menjadi raja Pakubuwono I ya. Sebelumnya Pangeran Puger pernah dikerangkeng itu di alun-alun. Wah, pokoknya menderita lah. Nah, yang membantu itu Sumobroto. Nanti Sumobroto itu mendapat hadiah. Yang ngereh-ngereh Amangkurat III supaya Pangeran Puger dilepas itu namanya Sumobroto.
Terus Pangeran Puger bekerja sama dengan VOC, kemudian melakukan pemberontakan menjadi raja, dan Amangkurat III kabur dari Kartosuro ke Pasuruan, ke Guntung Suropati. Jadi sejak zaman Amangkurat II dan Amangkurat III hubungan dengan Suropati masih bagus. Di sana disambut dengan baik oleh Untung Suropati atau Tumenggung Wiroguno di Pasuruan. Untung Suropati punya setidaknya 3 anak ya. 3 anak yang dikenal. Yang pertama Raden Suragim, nanti juga sebutannya Tumenggung Wiroguno. Yang kedua namanya Raden Suropati, yang ketiga namanya Raden Surodilogo. Yang Tumenggung Wiroguno, anak sulung itu tidak sakti ayahnya, jadi kayaknya peringainya kurang bagus begitu. Di situ kemudian pasukan Kartosuro juga menyerbu ke sana, lalu Amangkurat III dalam pelariannya itu kan membawa pusaka-pusaka dari Mataram lah istilahnya. Itu menyamar menjadi namanya Sunan Kendang. Kemudian lari ke Ponorogo, menginap di rumahnya Bupati Ponorogo Ki Mertowongso. Ganteng juga. Saat itu Amangkurat III itu diikuti 48 selirnya. Nah, selir-selir itu melihat Mertowongso yang ganteng itu ya kayak tertarik begitu. Si Amangkurat III tersinggung, jengkel, sakit hati dengan Bupati Ponorogo. Kebetulan di Ponorogo, di sekitar dia menginap itu banyak sekali kijang. Amangkurat III lalu berburu kijang, memanah dapat 1 kijang, tapi belum mati kijang. Nah, melihat kijang yang belum mati, Bupati Mertowongso menyembelih dengan cara Islam. Maksudnya selain kasihan ya biar bisa dikonsumsi. Nah, ternyata itu dijadikan alasan tersinggungnya Sunan Kendang atau Amangkurat III itu. Bupati Mertowongso dikebiri, potong kemaluannya, darahnya banyak, pingsan, lama-lama kehabisan darah dan meninggal. Para Wadyabala dan Sentono Ponorogo jengkel dan menyerang Amangkurat III. Kemudian lalu kabur ke Kediri. Jadi kaburnya nanti itu ke Kediri, ke Madiun, ke Gunung Dungkul, ke Blitar, ya. Lari-lari terus karena takut kan. Kemudian pasukan Ponorogo bergabung dengan pasukan Kartosuro, pasukannya Pakubuwono I. Kejar-kejar itu ya. Nah, dalam pelarian itu sebenarnya Pangeran Blitar, anak dari Pakubuwono I, sudah nyurati, mengirim surat untuk pulang, nanti tidak akan diampuni, tapi pusaka-pusakanya tolong diambil, diserahkan. Tidak mau. Tapi saat ada surat atau orang-orang VOC company yang mengatakan silakan kami akan menjemput Anda ke Surabaya, nanti diampuni, Sunan Kendang alias Amangkurat III itu baru mau. Padahal itu tipuan. Di saat yang hampir bersamaan Pasuruan jatuh. Tumenggung Wiroguno ada ceritanya ya, Suropati kena luka, kemudian sakit dan meninggal. Tumenggung Wiroguno ya. Benar Wiroguno namanya. Atau Untung Suropati itu lalu berpesan kepada anak turunnya supaya makamnya diratakan saja, tidak usah diberi nisan supaya tidak ketahuan. Nah, anak-anaknya kabur, kalah pokoknya perangnya. Nah, kalah ya. Terus setelah 2 tahun itu ada sayembara, siapa yang bisa menemukan makom dari Untung Suropati. Ada orang yang tahu, makomnya ketahuan, kemudian makomnya digali dan jenazahnya Untung Suropati masih utuh, baunya harum. Hormat orang-orang Belanda, ini benar-benar musuh Belanda yang nyata. Meriam-meriam dibunyikan sebagai tanda penghormatan. Kemudian jenazah itu didudukkan di kursi, kemudian diberi pakaian, disembah, terus dibakar. Tapi tidak bisa dibakar tidak bisa, diguyur dengan arak atau disiram arak, lalu dibakar, gosong, dan kemudian masing-masing orang Belanda itu mendapat bagian rata walaupun sedikit-sedikit. Nah,
anak putra-putra itu tadi kabur ya. Itu Untung Suropati. Terus bagaimana nasib dari Amangkurat III setelah dibawa ke Betawi, Batavia, terus diasingkan ke Sri Lanka. Sri Lanka waktu itu masih koloni dari Belanda. Jadi pusakanya tidak bisa diambil. Tapi yang terkenal kata-kata Pangeran Puger atau Paku Buwono I adalah pusaka sebenarnya itu Masjid Agung Demak dan Makam Kadilangu. Tidak apa-apa pusaka ini. Pada tahun 1738 Amangkurat III meninggal di Sri Lanka. Tapi 1758 jenazahnya dibawa ke Jawa lagi dan dimakamkan di Sultan Agungan Pajimatan di Imogiri. Jadi gitu. Selesai ceritanya. Sekarang mengenai makam. Orang-orang di Kediri, di Jalan Dowo, tepatnya di Setono Gedong ya, itu percaya bahwa makam dari Amangkurat III itu ada di situ. Percaya Amangkurat III itu orang baik. Selain itu Amangkurat III juga di Onji itu dihormati ya, waktu itu. Termasuk Amangkurat I, Amangkurat I itu juga dihormati. Nah di Setono Gedong itu ada makamnya, ada pusaka-pusakanya juga di situ. Jadi sebenarnya dalam pelariannya itu beliau selamat. Diselamatkan orang-orang dari Banten, Madura, dan Manado bahkan. Nah, terus dipulangkan ke Jawa, tidak mau ke Kartosuro tapi di Kediri. Salah satu putra dari Amangkurat III itu namanya Bagus Kemuning. Bagus Kemuning ya. Bagus Kemuning itu yang terkenal dengan Kiai Hasan Tuko. Kiai Hasan Tuko menurunkan Kiai Abdur Rauf. Kiai Abdur Rauf salah satu panglimanya Pangeran Diponegoro. Kemudian Kiai Abdur Rahman dan ke Kiai Nahrawi Dalhar. Jadi Bagus Kemuning itu alim, keluar dari istana ke daerah Ngudian, daerah Tetuko, ngaji begitu. Dan putranya Kiai Abdur Rauf itu ikut membantu Pangeran Diponegoro. Setelah itu pergi ke daerah di Dukuh Tempur di desa Gunung Prem di Magelang ya, di Gunung Prem. Tetapi putranya Kiai Abdurrahman pindah ke desa di Dukuh lainnya. Di Dukuh lainnya masih di Gunung Prem, di Santren. Kemudian Kiai Nahrawi yang nanti namanya Dalhar itu dari Mekah ya, itu pindah di daerah yang namanya Watu Cokro. Terkenal itu kalau beliau-beliau di situ. Ini memang ada versi yang agak berbeda karena ada juga versi yang mengatakan Kiai Dalhar itu keturunan dari Kiai Raden Santri yang masih saudaranya Panembahan Senopati, jadi di atasnya. Tapi memang ada kisah seperti itu, wallahu a'lam. Selain itu masih ada keturunan dari Amangkurat III, terutama dari Pangeran Teposono, namanya Roro Rahayu. Roro Rahayu itu menikah dengan salah satu Bupati Blitar, Bupati ke-9 ya, Raden Darmadi, kemudian melahirkan Raden Supriyadi. Supriyadi ini yang kita kenal dalam sejarah adalah pemimpin pemberontakan pasukan Peta pembelah Tanah Air di Blitar. Begitu ceritanya. Oh ya, sumbernya Babat Tanah Jawi, kemudian menika serat Babat Onje, kemudian apa lagi yang pokoknya kemarin ada ya, apa lagi yang hubungannya dengan itu, dari kisah-kisah dari NU ya, yang Mbah Dahlar itu. Jadi sumbernya dari situ. Jadi tidak ada ngarang, jangan ngarani Pak D ngarang, nggak bisa lah ngarang. Pak D itu tidak berpendapat, Pak D itu memberikan cerita. Jangan diarani ngawur, salah.
bercerita, ada ceritanya seperti itu, ceritanya enggak. Kecuali Pak Di nanti berpendapat, nah itu boleh bantah-bantahan. Ini karena sudah panjang, Pak Di tidak berpendapat. Di menikah serat babat onje itu ada yang kurang tepat, karena di situ itu setelah Sunan Tegalwangi mangkat itu terus Sunan Mas. Sunan Tegalwangi kan Mangkora 1, jadi tidak ada Mangkora 2 langsung ke Sunan Mas, pada Sunan Mangkora 3 misalnya itu. Tapi wallahu alam itu ada, itu dibuat skripsi mahasiswa ya dari Universitas Negeri itu di Jawa Tengah. Mengatakan mudah-mudahan bermanfaat, tolong di-share, ditonton sampai selesai, karena ini memang yang nonton malah berkurang, itu gimana ya, kalau sedikit kan gimana gitu. Mengatakan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.